Bapak Ibu Saudara, penelitian menunjukkan bulan Oktober tahun ini, para ahli meneliti kondisi manusia di seluruh dunia. Dan mereka menyimpulkan bahwa waktu-waktu ini kita mengalami pandemi ini membuat kita menghadapi sebuah situasi yang namanya ketidakjelasan atau uncertainty atau ketidakpastian. Dan itulah yang membuat orang-orang akhirnya stres berat, depresi berat, ada yang mengakhiri hidupnya, atau minimal mereka bingung mau mengerjakan apapun juga di dalam perjalanan hidupnya. Jadi uncertainty, ketidakjelasan, ketidakpastian membuat seseorang itu tertekan di dalam perjalanan kehidupan. Tapi saya percaya dan saya berdoa, Tuhan kita itu gak pernah meninggalkan kita. Meskipun kondisi tampak tidak jelas, tidak pasti, hanya Tuhan yang pasti dan jelas. Dia yang tak tergoncangkan, katanya kerajaan Allah itu tak tergoncangkan. Ketika kita pegang Dia yang tak tergoncangkan, hidup kita pun juga menjadi tidak tergoncangkan. Oleh karena itu sepanjang ibadah umum hari ini, saya beri tema 7 surat cinta Yesus kepada jemaat. Karena Alkitab kita mencatat bagaimana Tuhan kita menyertai dari zaman dahulu itu Tuhan gak pernah ninggalkan. Zaman sekarang pun juga gak ada bedanya. Tuhan kita itu sama, dahulu sekarang sampai selamanya. Dia cinta kepada kita. Dan Alkitab sebagai surat cintanya memberikan kita pengertian, kekuatan untuk kita berjalan di tengah-tengah uncertainty, ketidakpastian atau ketidakjelasan itu. Tadi pagi saya berbicara mengenai surat Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dan ibadah umum yang kedua ini saya tergerak untuk menyampaikan surat Tuhan untuk jemaat di Efesus. Mari kita lihat Wahyu 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Ada surat Tuhan kepada jemaat di kitab Wahyu. Dan satu persatu surat itu juga berbicara bagi kita di zaman sekarang ini. Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama perhatikan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Surat Tuhan kepada jemaat di Efesus. Belajar sedikit sejarah kota Efesus. Kota Efesus kota perdagangan. Sehingga pintu perdagangan Asia dan Eropa harus lewat kota Efesus. Kota yang begitu advance, kota yang begitu maju. Sehingga disebut kota Efesus adalah cahaya di Asia atau lumen Asia. Karena ini kota gak main-main, kota pelabuhan, kota perdagangan, semua dagang harus lewat kota Efesus. Sehingga pintu perdagangan ke Asia dan Eropa, kita bayangkan kalau perdagangan terjadi betapa majunya kota Efesus. Tapi akhirnya berbagai macam jenis dosa juga ada di sana. Penyembahan berhala, seks bebas, dan lain sebagainya. Kota yang begitu maju. Mereka disebut sebagai kota ini sebagai cahaya di Asia. Heran sekali, Tuhan pun memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Efesus apa? Inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang itu. Bintang juga berbicara mengenai benda di angkasa yang memancarkan cahaya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian. Kaki dian itu tempat untuk supaya dian atau pelita itu ditaruh. Pelita juga ngomong cahaya. Tuhan itu hebat ya. Kotanya jenis apa, dia berbicara hal yang sama untuk Tuhan mengajar kepada jemaat. Dikatakan ini adalah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang. Siapa sih ketujuh bintang?
Bintang itu adalah gerejanya. Bintang itu adalah jemaat. Bintang itu Bapak, Ibu, Saudara dengan saya. Ku mau bercahaya. Apa namanya? Bersinar dalam gelap. Terus lupa. Ya, ku mau bercahaya. Bermegah dalam gelap. Terus menyaksikan kemurahan Tuhan. Tiba-tiba blank. Menceritakan kebaikan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Bintang itu adalah kita. Dan Tuhan pilih kita meskipun kita bukan terang sejati itu. Terang sejati itu Yesus. Tapi Yesus juga berbicara, kamu adalah terang dunia. Hendaklah orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Memang kita bukan terang sejati itu. Tapi kitalah bintang itu yang harusnya bercahaya di tengah dunia yang gelap, bersinar di tengah dunia yang gelap. Kita bercahaya dan tahukah kita hidup kita bintang itu ada di tangan Tuhan yang berlobang paku. Kalau hidup kita di tangan Tuhan, siapa yang berani lawan kita? Bukan berarti kita cari musuh sembarangan ngawur. Yang penting aku anak Tuhan lalu menghalalkan segala cara. Enggak, Tuhan hakim yang adil, dia enggak pernah takut sama kita. Meskipun kita melayani, memberi, kita rajin berbuat ini dan itu. Kalau hidup kita tidak benar, Tuhan pun jadi lawan kita dan mengerikan kalau kita bermusuhan dengan dia. Tapi hidup kita ada di tangan dia. Hai bintang-bintang yang Tuhan izinkan untuk kita bersinar. Dia bukan hanya pegang, tapi dikatakan di dalam ayat yang pertama, dia juga berjalan di antara ketujuh kaki dian. Siapa kaki dian? Kaki dian itu gereja juga. Kaki dian adalah tempat untuk meletakkan pelita itu. Dia terang yang sejati, dia pakai hidup kita. Kitalah kaki dian itu juga. Kita bintang, kita kaki dian. Dan Tuhan bukan hanya pegang hidup kita, dia berjalan di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan the Lord of Hosts yang menciptakan alam semesta berjalan di tengah kita, bisa bayangkan perbuatan-perbuatan apa yang Tuhan bisa lakukan lewat hidup kita. Dia pencipta alam semesta, the Lord of Hosts. Bukan hanya pegang, dia jalan di antara kita. Saat kita beribadah begini, saat menyembah hati kita haus dan lapar, dia hadir. Dan bukan dia ada dalam hati kita, dia maha hadir. Dia berjalan di antara kursi demi kursi. Menjamah setiap hidup kita. Di tengah-tengah uncertainty, ketidakjelasan, ketidakpastian. Hidup kita di tangan dia. Dan dia berjalan di tengah-tengah kita. Dia berjalan di tengah-tengah bisnis, pekerjaan, karir kita. Dia berjalan di tengah-tengah keluarga kita. Dia berjalan di tengah-tengah pelayanan kita. Dia berjalan di tengah-tengah keluarga besar kita. Dia berjalan bahkan di tengah-tengah masalah, problem yang sedang kita hadapi. Ketika kita renungkan betapa kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Hati kita gemetar. Dan kita bersyukur dia sekali-kali tak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Efesus disebut cahaya Asia, lumen Asia. Tak seberapa dia bercahaya meskipun pusat perdagangan. Yesus kita cahaya sejati itu ada di dalam hidup kita. Dan dia pegang dan dia berjalan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, dia mau pakai kita secara luar biasa. Dan tak heran jemaat Efesus itu jemaat yang sukses. Gereja ini gereja sukses. Gereja bertumbuh dengan luar biasa. Bahkan menurut sejarah digembalakan salah satunya oleh Timotius, jemaatnya itu 60.000. Bayangkan. Di zaman itu 60.000 jemaatnya, ini gereja hebat. Kenapa mereka bisa hebat? Coba kita lihat ayat-ayat berikutnya, bahkan Tuhan memuji mereka. Ayat yang kedua dikatakan demikian, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Yang pertama, Tuhan puji mereka karena mereka berjeripayah, mereka rajin dan tekun. Mereka gak malas. Ini gereja, ini jemaat, wah luar biasa. Pekerjaannya digarap dengan baik, studinya digarap dengan baik. Enggak pasif, lincah, selalu bertumbuh dan berkembang, berjeripayah dan tekun. Saya meyakini kerajaan sorga, salah satu budaya yang dimiliki oleh kerajaan sorga adalah kerajinan. Bapak Ibu Saudara rajin. Alkitab kita secara konsisten mencatat kerajinan demi kerajinan. Bahkan di dalam Amsal kita disuruh belajar kepada semut, perhatikan tingkah lakunya yang rajin.
Bahkan di perjanjian baru Yesus berkata, aku bekerja hari masih siang, aku bekerja, Bapakku bekerja, terus bekerja. Tuhan kita menunjukkan bagaimana dia rajin, tekun dan tidak malas. Rasul-rasul, salah satunya Rasul Paulus pun, dia mencatat di dalam surat-suratnya bagaimana dia tekun berjeripayah. Jangan takut dengan kerja keras, jangan takut dengan kerajinan. Itu budayanya orang Kristen. Orang Kristen malas-malasan, tanda tanya. Kita warga kerajaan mana? Atau kita warga mana ini? Kalau warga kerajaan sorga pasti rajin dan tekun. Gigih dan tak mau menyerah. Jangan kalah sebelum bertanding. Jangan kalah sebelum kita selesaikan sampai garis akhir. Ini jemaat di Efesus, seperti kota Efesus jadi lumen di Asia. Demikian juga mereka karena mereka rajin dan tekun. Kita perhatikan ya, kita banyak dengar cerita orang-orang bagaimana mungkin backgroundnya bukan dari orang kaya. Ini kalau ngomong soal pekerjaan. Karena rajin dan tekun, akhirnya Tuhan buka jalan, dia pun bisa sukses dan berhasil. Banyak kita dengar cerita kalau orang dites mungkin IQ-nya tidak superior, IQ-nya tidak terlalu tinggi. Tapi karena rajin dan tekun, akhirnya dia memperkerjakan di bawahnya orang-orang yang IQ-nya lebih tinggi. Kita tahu ceritanya itu di mana-mana. Dan memang itulah orang yang punya kerajinan dan ketekunan bercahaya begitu rupa. Lalu Tuhan memuji yang kedua ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Yang kedua mereka dipuji apa? Karena mereka itu punya prinsip. Punya pengajaran itu murni. Jemaat di Efesus bertekun di dalam pengajaran. Prinsip doktrin itu strong. Mereka gak mudah diombang-ambing. Tidak seperti nanti ada satu jemaat yang lain. Pergamus itu hatinya mudah goyah. Jemaat di Efesus haus dan lapar akan firman. Secara doktrin mereka kuat. Bapak Ibu Saudara, kita bisa jadi kuat atau tak tergoyahkan ketika kita banyak bersekutu dengan firman Tuhan. Ketika kita bersekutu merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita gak mudah tergoyahkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Kita bisa menguji mereka. 2 tahun kita lewati di dalam pandemi. Media digital begitu booming sekali. Lalu pengajaran ada di mana-mana. Mau itu pengajaran Kristen, mau itu yang non-Kristen. Media sosial menjadi tempat di mana kita bisa menemukan segala jenis macam pengajaran. Nah di sini juga bahayanya, hati-hati. Bisa tersesat loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mengerti mana pengajaran yang benar sesuai dengan Alkitab atau tidak. Di era digitalisasi begini, hati-hati juga menggunakan media sosial. Benar-benar Bapak Ibu Saudara, kita perlu dengan bijaksana memilah. Dan kita terus berdoa dan terus mengajari, baik di panggung, baik lewat mimbar maupun di dalam connect group. Kita pastikan pengajaran di gereja Mawar Sharon juga sehat. Sehingga seperti domba kita makan rumput, kita gak keracunan, kita gak sakit perut, makin kurus kering. Tapi semua secara rohani Bapak Ibu Saudara, setiap kita menjadi domba-domba yang gemuk-gemuk dan segar. Gak usah lihat perut kiri kanan kita. Ini gemuk secara rohani dan segar. Karena pengajarannya pun kita perhatikan, gak sembarangan, kita doakan, kita pastikan. Baik di dalam ibadah minggu, connect group maupun di dalam kelas-kelas kita pastikan. Supaya kita sehat dan kuat. Bapak Ibu Saudara kalau mau sehat kuat dan tidak terombang-ambing bersekutulah dengan firman Tuhan. Bukan hanya di hari minggu tapi saat teduh pribadi kita bersekutu dengan firman. Karena pengajaran itu makin lama makin banyak Bapak Ibu Saudara lewat media. Sekali klik puluhan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan khotbah atau jutaan renungan. Jutaan pendapat kita bisa nonton. Dan kalau kita tidak kuat di dalam firman kita bisa goyah loh. Yang A pendapat begini, yang B ngomong gini kita bisa goyah. Kuat di dalam firman. Bersyukur kita punya komunitas. Kalau kita tak paham, kita bisa tanya CGL kita. Kita bisa tanya coach kita, bisa tanya TL kita, CGPeser atau full timer atau pendetanya. Supaya kita memastikan diri kita
tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran yang sesat dan palsu. Hati-hati menggunakan media, sosial media digital. Itu pintu untuk kita punya wawasan luas tapi sekaligus juga menjadi pintu kesesatan. Bisa merasuk dalam hidup kita. Kita disesatkan gak jauh-jauh di rumah kita sendiri. Kalau kita tidak belajar untuk bertekun dalam pengajaran firman yang benar dan sehat. Yang ketiga, dipuji ini jemaat Efesus juga selain kuat di pengajaran. Yang ketiga dikatakan, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan tidak mengenal lelah. Ini jemaat tough banget. Gak sedikit-sedikit cengeng, nangis, ninggalkan Tuhan, bersungut-sungut. Ini jemaat tough. Maka jemaat ini jadi jemaat yang besar. Blup, 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 blup. Karena mereka betul tekun, rajin, mereka kuat dalam pengajaran, mereka gak mudah patah arang, gak mudah putus asa. Saya berdoa juga Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan gak mudah putus asa dalam perjalanan hidup. Karena Tuhan itu gak pernah ninggalkan kita. Jangan bersungut-sungut kalau kondisi kita tidak enak, tidak nyaman. Kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang-orang yang mengasihi Dia, yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, Dia gak pernah tinggalkan kita. Jangan manja, jangan putus asa. Mungkin selangkah lagi disitulah jawaban doa. Mungkin satu hari lagi pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Mungkin sekali lagi kita berlutut dan di situ mujizat Tuhan terjadi. Jangan give up karena kita nggak tahu. Sehari lagi kah, seminggu kah, setahun kah, 1 bulan kah, kita nggak tahu. Dan jemaat Efesus dipuji. Karena mereka tidak menyerah, betul-betul mereka sabar menderita dan tidak kenal lelah. Dan di kalangan jemaat menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil juga. Bukan dalam ministry saja, tapi dalam pekerjaan mereka. Tak heran kotanya menjadi cahaya di Asia. Mereka pun dalam karir, dalam pekerjaan, dalam posisi, dalam influence. Ini jemaat keren banget. Kalau keren tapi kenapa Tuhan tegur? Mari kita lihat apa yang Tuhan tegur, ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang mana yang mereka tinggalkan? Perhatikan baik-baik, kasih yang mereka tinggalkan adalah kasih kepada sesamanya. Kasih yang mereka tinggalkan adalah kasih memperhatikan kepada orang-orang di luar sana. Ironis ya, mereka tumbuh besar sukses, tapi gak peka lagi di antara sesama, gak peka lagi akan orang-orang di sekeliling mereka yang di luar gereja. Bahkan dalam Alkitab bahasa Inggris, kasih yang semula itu dipakai acuan brotherly love. Baik kasih akan saudara-saudara di gereja itu, maupun kasih untuk orang-orang di luar sana. Mereka meninggalkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sukses dan berhasil dalam pekerjaan, dalam karir, dalam pengaruh, kita tidak lagi punya kasih kepada sesama. Hanya sebatas birokrasi, aturan, jangan salah ya, sistem birokrasi, aturan itu perlu. Keberhasilan, kesuksesan, pencapaian kita juga akan menjadi buah. Tapi apakah di tengah-tengah cahaya yang kita pancarkan itu kita masih peduli dengan sesama kita di antara gereja ini, atau peduli dengan orang-orang di luar sana? Orang yang sukses dan berhasil dalam hidupnya, dia punya pengaruh, tapi hatinya gak lagi melayani orang-orang. Kekuasaan yang dia miliki akan mengkorupsi, menghancurkan dia. 2016 yang lalu, saya baca-baca kembali artikel ini, saya lihat kembali Harvard Business Review mencatat sebuah artikel. Judulnya Power Can Corrupt Leaders, But Compassion Save Them. Dicatat sebuah peristiwa tahun 2016, saya baca sedikit saja kisahnya. John Stam yang menjadi CEO dari Wells Fargo diundang. Karena dia telah membuat dalam waktu
sekian lama menciptakan 2 juta rekening palsu. Dan akhirnya dia memecat 5.300 karyawannya. Padahal Wells Fargo waktu itu punya aset lebih dari 1,8 triliun US dollar. Di posisinya yang tinggi. Posisi yang tinggi, pencapaian yang tinggi membuat kekuasaan itu mengkorupsi dia. Akhirnya melakukan hal-hal yang jelek dan hal-hal yang buruk. Dan HBR atau Harvard Business Review mencatat bahwa ketika kita menuju keberhasilan, ketika kita menuju kesuksesan, tangga pengaruh yang makin besar. Orang melihat kita, mengagumi kita, kita punya power, punya pencapaian. Di situ ada tantangan seperti 2 sisi dari mata uang koin. Satunya keberhasilan, kesuksesan. Tapi satunya jebakan kita untuk hancur. Karena power atau prestasi yang luar biasa itu bisa mengkorupsi kita. Tapi menurut HBR nih, compassion can save them. Ketika punya belas kasihan kepada orang lain, power yang ada di tangan kita itu mengerikan, bisa hancurkan kita, atau power itu bisa kita lanjutkan untuk melayani, atau membuat orang-orang itu menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik. Pilihan di tangan kita. Jalan kesuksesan, jalan keberhasilan, jebakannya mengkorupsi kita kembali. Oleh karena itu kenapa di gereja kita, di gereja Mawar Sharon, gereja kita semua ini, kita selalu belajar untuk kita melayani. Karena dengan belajar melayani, memperhatikan sesama kita, entah saudara kita di sekeliling kita maupun memperhatikan orang lain, hati kita tetap terjaga. Pelayanan itu memang betul penting buat orang yang kita layani. Ketika mereka stres, ketika mereka sakit, kita menghibur mereka, kita mendoakan, memberikan kekuatan. Yes, pelayanan kita itu berdampak bagi orang yang kita layani. Tapi pelayanan itu berdampak juga dalam hidup kita yang melayani. Ketika orang mulai tinggi tangga hidupnya, serasa orang lain semuanya di bawah, kekuasaan dia punya, uang punya, influence punya, keberhasilan, karir kita menanjak. Kenapa saya tergerak di ibadah umum yang kedua saya nyampaikan ini, mungkin fase hidup Bapak Ibu Saudara banyak yang sedang menapaki tangga hidup, naik ke atas. Mungkin ada juga yang lagi masih bergumul, lalu sebentar lagi saya meskipun gak tahu waktunya kapan, tapi sebentar lagi saya rasa di dalam hati dan roh. Sebentar lagi engkau sedang menapaki jalan itu ke atas. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Entah mungkin ya Bapak Ibu Saudara Anda yang hadir di ibadah ini. Ada sedang jalanmu ke atas. Sudah kelihatan lah jalan itu ke atas. Kemarin-kemarin masih struggle, mulai kelihatan ini. Sebelum betul-betul mencapai puncak. Atau sudah mencapai puncak, mau ke puncak berikutnya. Surat cinta kepada jemaat di Efesus biarkan berbicara kepada jemaat di ibadah umum ini. Termasuk kepada saya. Jalan kita boleh tinggi ke atas. Tapi kalau kita tinggalkan kasih kepada saudara, kasih kepada orang lain. Perjalanan kita ke atas sebetulnya perjalanan yang menghancurkan kita. Oleh karena itu Yesus menjadi teladan yang paling sempurna. Dalam kitab Filipi dikatakan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia kosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Dia berkata, aku datang jauh-jauh. Pencipta alam semesta datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ketika kita mulai sukses berhasil, lalu kita mulai mengabaikan kasih, compassion, belas kasihan, perhatian kepada satu dengan yang lain. Kita gak peduli, kepada orang lain juga gak peduli. Yang penting kita berhasil, sukses, aku punya ini dan punya itu. Tuhan menegur betapa dalamnya engkau telah jatuh. Gak lakukan dosa loh Tuhan. Kita tekun loh dalam pengajaran. Tapi betapa dalamnya engkau telah jatuh. Prestasiku lagi cemerlang. Orang mempercayakan bisnis pekerjaan. Tapi kalau gak punya kasih, betapa dalam engkau jatuh. Jemaat di Efesus diingatkan karena Tuhan mengasihi. Gereja ini mengajarkan kita dari waktu ke waktu. Untuk kita melayani. Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi. Melayani,
mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihimu. Satu saat Petrus ketika Tuhan tahu dia sudah menyangkal, Tuhan yang berinisiatif untuk terjadi pemulihan hubungan. Mereka makan ikan itu di siang hari, dicatat dalam Yohanes 21. Makan-makan seperti itu buat orang Yahudi merupakan tanda terjadi rekonsiliasi. Lalu Tuhan bertanya kan kepada dia, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Kedua kali Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus dengan sedih berkata, ya Tuhan, engkau mengerti hatiku, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Ketika kita berkata kita mencintai, mengasihi Tuhan, kita pun juga belajar mencintai, mengasihi sesama kita. Saya yakin Tuhan itu menuntun kita di dalam kemuliaan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Anda sedang jalan itu naik ke atas, ke puncak itu. Meskipun setelah satu puncak, jangan puas berhenti. Apalagi meninggalkan Tuhan di tengah-tengah keberhasilan. Tuhan sediakan puncak yang lain. Tapi puncak demi puncak kehidupan, entah berkat, pengaruh, atau apapun, you name it. Anda yang menyebutkan apa mimpimu, Tuhan angkat hidupmu. Tapi kalau kehilangan kasih yang semula, memperhatikan sesama, peduli dengan orang lain, melihat jiwa yang terhilang kembali. Kalau gak ada itu, betapa dalam yang kau telah jatuh. Gak peduli seberapa berhasil sukses kita. Seberapa terang cahaya kita seperti bintang di tengah kegelapan. Bukankah Tuhan menyebut Efesus, aku yang memegang engkau, hai bintang yang bersinar. Hai engkau kaki Dian, di mana engkau cocok untuk ditaruh pelita cahaya, sumber cahaya sejati itu Yesus sendiri. Tapi betapapun prestasi kehebatan kita, kalau kita meninggalkan kasih yang semula, memperhatikan orang lain, melayani, kita telah jatuh begitu dalam. Jadi kalau kita berpikir pelayanan itu baik buat orang, untuk orang yang kita layani, iya betul. Tapi pelayanan baik buat kita. Karena power can corrupt leader. Bisa mengkorupsi kita. Tapi compassion, belas kasihan. Kita belajar lagi rendah hati. Di tempat pekerjaan mungkin ketika Anda masuk, mereka hormat kepada kita semua. Di tempat ini bukan kita berarti kurang ajar satu dengan yang lain. Tapi di tempat ini Anda melayani. Padahal mungkin omsetmu itu luar biasa di luar. Tapi di sini Anda tahu kita semua anak rohani di dalam rumah ini. Termasuk juga kita dituntun menjadi bapak rohani. Tapi kan kita semua hamba-hamba Tuhan. Lalu terlibat di dalam pelayanan. Kadang-kadang terlibat dalam pelayanan orang salah mengerti kita. Mungkin kita berpikir dalam hati gak tahu loh siapa di marketplace. Orang respect sama gua. Gua melayani di sini. Orang malah komplain protes misalnya. Tapi ternyata proses itu tuh baik. Ketika kita memperhatikan orang mengasihi orang salah mengerti kita. Membuat kita akhirnya tetap rendah hati. Oleh karena itu setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi jangan marah. Dia izinkan. Bahkan kadang orang-orang di sekeliling kita dia izinkan memproses kita. Jangan marah benci ke orangnya itu. Karena di balik itu mungkin saja Tuhan izinkan tangan Tuhan terjadi. Tangan Tuhanlah yang membuat hal itu terjadi. Yusuf dalam Kejadian 50. Ayahnya sudah meninggal. 11 kakak, 10 kakaknya lebih tepatnya takut. Karena mereka lah dulu yang merancang waktu Yusuf umur 17 tahun mau dibunuh gak jadi masukkan ke sumur kering. Mereka yang rancang pembunuhan gak jadi dijual adiknya. Lalu saudara-saudaranya takut karena papanya sudah gak ada. Mereka pikir mereka dibela oleh papanya. Lalu Yusuf menyimpulkan begini, memang kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan pakai reka-rekaan yang sama untuk maksud yang baik. Jadi hari ini kalau kita memperhatikan satu dengan yang lain, tidak meninggalkan kasih dan disalah mengerti. Jangan serta-merta benci pada orangnya. Mungkin Tuhan izinkan terjadi supaya membuat kita rendah hati. Karena engkau belum menapaki puncak gunung yang berikutnya, puncak gunung kehidupan.
Disitulah Tuhan izinkan proses terjadi. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kalau kita tidak lagi punya belas kasihan, memperhatikan sesama kita, memperhatikan orang lain di luar sana. Gak lama Tuhan gak pakai kita lagi. Gerejanya pasti mati, kerohanian kita pasti mati. Jangan hanya berpikir gereja secara organisasi. Hidup kita satu-satu shutdown, mati semua. Tapi heran ya, orang yang selalu memperhatikan orang lain. Orang yang mengasihi orang lain, orang yang terhilang juga, saudara seiman juga. Orang itu sepertinya gak habis-habisnya bahan bakar di hidupnya. Gak pernah shutdown. Selalu saja ada apinya, selalu aja ada bensin yang membakar hidup dia. Capek sih, makin bertambah rutinitasnya atau aktivitasnya. Tapi dalam hati, seperti Yeremia atau Yesaya berkata, ada api dalam hati yang tak bisa kubadamkan. Kembali lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Kalau tidak, kita tidak mampu berbuat apa. Kaki dayan itu ditinggalkan, diambil. Dan kita tidak lagi dipakai Tuhan. Ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kau benci. Nikolaus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani meja. Waktu dalam Kisah Para Rasul itu Nikolaus yang terpilih waktu itu penuh dengan roh, penuh hikmat. Tapi akhirnya dia gugur di tengah perjalanan karena dia kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ayat yang ke-7, ayat yang terakhir. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ingat pohon kehidupan waktu Adam dan Hawa ada di taman Eden itu. Mereka memilih makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, makan buah itu. Sehingga mereka terhalang dari pohon kehidupan. Tuhan berbicara kalau kita selesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Upahnya adalah immortalitas atau kehidupan kekal dari pohon kehidupan itu. Tuhan panggil kita seperti bintang yang bercahaya. Seperti kaki dian di mana pelita terang sejati itu mau ada di dalamnya, dalam hidup kita. Tapi seberhasil, sesukses apapun kita menapaki tangga kehidupan tanpa belas kasihan. Tanpa kasih kepada saudara, kasih kepada orang lain. Apa yang kita lakukan sia-sia. Di gereja ini kita belajar melayani. Di gereja ini kita belajar untuk punya belas kasihan. Tinggallah di dalam kasih itu. Tuhan angkat kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi. Bagi Tuhan kita, haleluya. Terus bercahaya Bapak Ibu Saudara. Tapi layani sesama kita. Layani orang-orang di sekeliling kita. Itu caranya tetap kita dipakai Tuhan.